masalahnya sekarang, apakah ada perlindungan terhadap, ya meskipun dia ini oknum polisi, apakah ada perlindungan terhadap mereka terkait dengan kasus-kasus seperti ini? Oke, mungkin teman-teman masa bodoh lah, bodoh amat lah begitu ya. Iya, seperti itulah kira-kira yang terjadi. Orang akan melihat bodoh amat gitu kan. Tapi di sini menunjukkan kepada kita semua bahwa mereka-mereka ini penegak-penegak hukum yang memiliki kewenangan justru menyalahgunakan kewenangannya. Dalam singkat kata, penegak hukum melanggar hukum. Nah, ini yang miris di sini, teman-teman. Ketika ada penegak hukum tapi dia melanggar hukum, terus bagaimana kita masyarakat, ya kan? Kasat itu berarti pimpinannya. Pimpinan bidang itu dia melakukan pelanggaran. Kemudian ditambah lagi dengan 7 oknum lainnya. Ini miris teman-teman ya. Jangan dianggap sepele ya teman-teman. Kalau ini terjadi di depan mata kita, kewajiban kita adalah menyuarakannya. Itu. Kenapa? Agar polisi-polisi yang lain, oknum-oknum polisi lain yang belum tobat, ya, yang belum tobat, belum juga sadar, agar dia menghentikan itu. Ya, ini terjadi di Polres Tangsel, Tangerang Selatan. Ya mungkin ada terjadi di tempat-tempat yang lain. Saya bacakan ya untuk Anda ya. Saya bacakan dulu untuk Anda. Mungkin di tempat-tempat Anda ada juga Anda lihat, Anda ketahui, sebaiknya segera diinformasikan. Jangan sampai semakin terjerumus mereka-mereka ini. Ya, itu tujuan kita ya. Jangan sampai mereka-mereka semakin terjerumus. Itu. Kalau sudah semakin terjerumus, ya susah mau melayani kita. Apapun namanya, dia tetap polisi. Meskipun dia di bidang ini, di bidang ini, di bidang narkoba, apapun itu tetap polisi. Tugas polisi yaitu melayani, mengayomi, dan melindungi. Bagaimana bisa melindungi kalau sudah terlibat seperti ini? Oke teman-temanku, saya bacakan dulu ya agar tidak menjadi fitnah. Oke. Dari ini ya judulnya, terlibat kasus narkoba, Kasat Res Narkoba Polres Tangsel. Ini Tangsel deket Jakarta sana. Dan 7 oknum polisi diamankan tim gabungan. Kita bacakan saya ya. Tim gabungan Subdit 4 dan Satgas NIC, Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Ditpid Narkoba, Barreskrim Polri mengamankan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kasat Res Narkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman. Oh, AKP lagi, itu sudah perwira loh. Beserta 7 oknum anggota kepolisian lainnya. Penangkapan tersebut dilakukan atas dugaan keterlibatan dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan zat terlarang jenis etamidate serta penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum menyalahgunakan wewenangnya. Ini bahaya. Selain AKP Pardiman, 6 polisi lain yang ditangkap berasal dari Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan. Sementara 1 orang sisanya merupakan anggota Polda Aceh. Loh, sampai kemana-mana ini. Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso. Oh, sudah Brigjen ini. Ini teman saya teman-teman ya. Ini pernah satu kantor dengan saya nih, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso. Ya. Membenarkan adanya penindakan tersebut pada Senin 27 Juli, operasi penangkapan dipimpin langsung oleh Kombes Handik Yusen dan Kombes Kevin Leleari. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para oknum kepolisian tersebut terbukti. Coba, baru pemeriksaan awal tuh sudah langsung terbukti mengkonsumsi zat etomidate.
zat yang secara medis umum digunakan sebagai obat anestesi. Loh, anestesi kan suka lupa itu ya. Bener gak sih? Zat yang secara medis umum digunakan sebagai obat anestesi. Anestesi itu yang pikun dia. Namun kerap disalahgunakan obat bius. Namun disalahgunakan. Selain mengkonsumsi secara pribadi, para terduga pelaku diduga mengedarkan zat tersebut di lingkungan internal kepolisian. Mati. Kalau sudah diedarkan di internal, wah rusak semua ini. Dalam penanganan kasus ini, tim penyidik juga menemukan adanya indikasi tindak pidana pemerasan yang dilakukan para oknum tersebut dengan memanfaatkan wewenang jabatan mereka. Ini kalau tidak percaya, baca sendiri teman-teman ya, ngeri ini. Ini kalau begini kan teman-teman males baca, makanya saya bacakan. Usai ditangkap, seluruh personil yang terlibat telah diserahkan ke Subdit Paminal Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian sebelum nantinya dilanjutkan ke proses hukum pidana. Oh, dilanjutkan ya, habis disiplin, kode etik, langsung dipidanakan. Pihak Bareskrim Polri menyatakan bahwa rincian kronologi serta peran dari masing-masing oknum akan dipaparkan secara lengkap dalam konferensi pers resmi dalam waktu dekat. Menanggapi insiden tersebut, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menegaskan komitmen institusinya untuk tidak memberikan toleransi atau perlindungan khusus bagi anggota yang melanggar aturan. Tuh teman-teman, tidak ada itu namanya impunitas terhadap para anggota itu. Ya. Ini kok ada yang mau naik namanya Turasmi. Coba dikoreksi dulu Turasmi. Polri tegas dan komit untuk berantas narkoba, termasuk ke internal Polri. Yang mau coba-coba silahkan, tanggung resiko, akan kita berantas, ujar Eko. Nah begini yang saya mau nih. Polisi narkoba, polisi mabuk, polisi pemeras, polisi jual beli perkara, polisi. Pokoknya yang aneh-aneh itu sikat saja. Sudah nggak layak di dunia modern sekarang ini. Penangkapan di Polres Tangerang Selatan ini menambah daftar penindakan terhadap oknum jajaran kepolisian. Tuh dengerin ya. Ya, saya ulangi lagi ya, saya baca nih. Penangkapan di Polres Tangerang Selatan ini menambah daftar penindakan terhadap oknum jajaran kepolisian terkait kasus narkoba pada tahun 2026. Sebelumnya, mantan Kapolres Bima Kota Didi Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka kasus pemilikan narkoba pada awal Februari 2026. Disusul penetapan mantan Kasatres Narkoba Polres Kutai Barat Deki Jonathan pada Mei 2026 atas dugaan peredaran narkoba. Penangkapan Kasat Narkoba Polres Tangsel beserta 7 anggotanya menjadi tamparan keras buat institusi kepolisian. Sekaligus bukti bahwa oknum internal pun tidak kebal hukum. Tuh dengerin. Publik kini menunggu hasil dari Bareskrim yang akan membeberkan kronologi lengkap terkait keterlibatan mereka. Tuh teman-teman ya. Teman-teman, oknum-oknum polisi janganlah sok-sokan mentang-mentang jadi polisi atau apa gitu, jangan ya. Oknum polisi yang terlibat narkocoy ini juga nggak kebal hukum ya. Bahkan tidak memiliki impunitas ya, tidak memiliki impunitas. Jadi saya akan bacakan nih ya. Jadi jangan dipikir tuh polisi ditangkap kemudian hanya main-main ya. Polisi itu tidak memiliki impunitas. Ini saya cari dulu ya. Ini saya sudah siapkan ini. Bukan hanya satu teman-teman. Coba ini di mana nih? Di Polres Blitar tuh.
Ini anggota POM TNI tewas tertembak saat kejar bandar narkoba. Salah satu pelaku oknum polisi. Loh, gila ini. Gila, 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 gila. Yang ini tadi ya. Gila bener. Ya kan? Parah. Ini saya bacakan ini ya teman-teman ya. Yang mau naik silakan naik. Bantu saya untuk ngobrol nih teman-teman. Boleh. Adi 895 8985. Enggak ya, namanya bukan imunitas tapi impunitas. Tuh ada di atas tuh. Ada di atas tuh. Ada di atas ya. Ada di atas ya. Siapa namanya tadi? 8985. Silakan ya, bukan imunitas, bukan kekebalan ini. Jadi impu dia. Ini Oke. tak boleh Gimana? ngangkat air dari ember. Tak Kenapa boleh Bu? pokoknya tak boleh ngangkat-ngangkat. Mah Kenapa Bu? mana Kenapa kok? sekali Kenapa kok nanti anu angkat angkat-angkat air. air Bu? Mah begini. Ya udah, Ibu ngomel melulu nih. Orang kita ngobrol baik-baik, malah Ibu ngomel. Ini ya Adi ya di sini ya saya baca nanti untuk Anda. Jadi yang saya sampaikan tadi bukan imunitas tapi impunitas. Nih, Polri tegaskan tak ada impunitas bagi oknum polisi terlibat narkoba. Artinya apa teman-teman? Disinilah ya, disinilah bentuk ketegasan Polri untuk membasmi narkoba. Ini Polri bisa saja diam-diam nih, mungkin teman-teman juga nggak tahu. Tetapi karena Polri ingin terbuka, ingin transparan untuk memberantas oknum-oknum internalnya, maka oknum-oknum ini disampaikan. Bukan main-main teman-teman. Tadi ada berapa polisi coba? Ada berapa polisi tadi? Luar biasa, luar biasa. Ya, bandarnya bandarnya narkoba adalah polisi. Bisa jadi. Makanya polisi-polisi ini, kenapa ini narkoba kok sulit diberantas? Kan begitu ya, teman-teman ya. Kenapa narkoba-narkoba kok sulit diberantas? Ya jangan sampai di antara mereka-mereka sendiri, ya kan? Bisa jadi contohnya ini yang dia nih jadi kasat narkoba saja, kasatnya itu komandannya, pemimpinnya, malah dia terlibat narkoba. Parah nggak itu? Parah nggak? Nah, ini komitmen dari kepolisian ini nih. Polri tegaskan tak ada impunitas bagi anggota Polri yang terlibat narkoba. Ya, ada narkoba bisa masuk ke lapas Indramayu. Nah, ini juga berbahaya. Berbahaya itu. Makanya saya ajak nih kepada teman-teman, ayo kita ngobrol ini. Saya mengatakan bahwa jangan sampai orang-orang yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, justru mereka-mereka melanggar hukum. Salah satu contoh ini satu rombongan ini. Kasatnya, anak buahnya juga. Ini parah ini. Ya, kenapa kok mereka-mereka ini sulit diberantas? Ya karena tidak ada niat. Bahkan yang memberantas pun terlibat di dalamnya. Itu masalah tersendiri, teman-teman. Untuk itu, teman-teman, ya, apapun itu kita harus bersuara, teman-teman. Ya, ini miris ini. Miris ini. Ini teman-teman kalau nggak niat naik, lebih baik di ini ya, lebih baik dihilangkan ya. Ini ada dikasih naik sampai di atas juga ngoceh sendiri. Coba saya hilangkan semua dulu ya. Ada ini user 1234. Doni saya hilangkan, Vera Chandra saya hilangkan, Abdul Hamid saya hilangkan, Merina Christine saya hilangkan, Herlin MS saya hapus, Bunda Lili saya hapus, Marcionyu saya hapus ya. Ini sekarang saya kosongkan lagi. Teman-teman kalau mau naik silakan di tapping dulu ya biar biar enak lah. Begitu sudah dinaikin sampai nggak bisa bicara kan repot. Ya kan? Dinaikin nggak bisa bicara ya.
Gitu. Oke, saya bacakan dulu ya. Habis ini kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Saya bacakan. Ini miris teman-teman, miris ya. Polri tegaskan tak ada impunitas bagi oknum polisi terlibat narkoba. Saya bacakan. Bantu tap-tap layar aja ya, bantu tap-tap layar aja. Ini juga bukan hanya narkoba saja, terhadap kasus-kasus yang lain, ya kan? Misalnya ada yang jual-jual kasus, ada menyembunyikan alat bukti dan sebagainya, itu nggak boleh, ya. Itu masalah besar itu, karena itu melibatkan kewenangan. Oke, saya bacakan. Di sini ya, ada Polri tegaskan tak ada impunitas bagi oknum polisi terlibat narkoba. Tuh, ya, tak ada impunitas ya. Ini saya undang Scarlett dulu ya, biar ada yang temani saya di situ ya. Scarlett, kamu naik dulu di situ. Dengar ya. Soalnya kalau kamu nggak ditarik, kamu ngomong sana sini. Aku bingung saya yang lihat ini. Maaf. Ya, udah kamu di sini aja. Seumur hidup selama-lamanya supaya nggak Baik, ngomong-ngomong lagi baik. kesana kemari ya. Tiap buka ada lagi dia di sini, ada lagi di sana, ada lagi di sana, ada lagi di sana. Udah di sini aja. Nanti biar tahu bagaimana Indonesia ini ya. Ya, Miss Suzy. Baik. Ya, oke. Saya mute sekarang. Iya. Ini salah satu cara teman-teman untuk mengikat supaya dia nggak pergi kemana-mana ya. Biar di sini aja ya. Polri tegaskan tak ada impunitas bagi oknum polisi terlibat narkoba. Tuh, dengerin. Jakarta. Polri menegaskan komitmen memberantas segala bentuk tindak pidana narkocoy tanpa pandang bulu. Ingat ya, ini dia sudah mengatakan tanpa pandang bulu. Polri memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus atau impunitas. Tuh, perlakuan khusus itu namanya impunitas bagi oknum anggota yang terbukti terlibat dalam praktek peredaran maupun penyalahgunaan narkocoy. Hal ini disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir menyusul penangkapan sejumlah personil Polres Tangerang Selatan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba di TV Narkoba Bareskrim Polri. Mereka diduga terlibat dalam peredaran gelap narkocoy, penyalahgunaan narkoba, hingga penyalahgunaan wewenang. Coba, sampai wewenangnya pun digadaikan. Sebagai institusi penegak hukum yang mengemban amanat untuk memberantas segala bentuk tindak pidana termasuk narkocoy yang merupakan kejahatan luar biasa. Polri tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, baik oleh masyarakat maupun terduga pelanggar dari Polri sendiri. Ia mengatakan, pimpinan Polri menjamin proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Dia menegaskan standar pemeriksaan terhadap oknum anggota justru dilakukan lebih ketat demi menjaga marwah Korps Bayangkara. Tuh, harus lebih tegas kalau kepada anggota itu. Pimpinan Polri sudah tegas menjamin tidak ada impunitas bagi personil Polri. Nggak ada perlindungan ya teman-teman ya. Yang terlibat jaringan narkoba. Kami justru menerapkan standar pemeriksaan yang lebih berat guna menjaga marwah institusi. Saat ini penyidik di TV Narkoba Bareskrim Polri masih mendalami peran masing-masing personil yang telah diamankan. Selain jeratan pidana, para oknum anggota juga akan diproses dengan sanksi kode etik. Yakin saya ini dipecat ini. Tidak rugi kalau polisi mecat 3 orang ini. Ya kan? Jangankan 3 orang, separuhnya itu loh kalau memang masalah dipecat itu. Narkocoy kok dilawan. Isir menjelaskan, aspek kode etik profesi Polri kini tengah ditangani oleh bidang profesi Bitpropam Polda Metro Jaya.
sesuai ketentuan yang berlaku. Polri berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini secara transparan kepada masyarakat. Tuh, kita ngobrol ini malam ini bagian daripada transparansi, teman-teman. Bagian daripada sosialisasi, termasuk edukasi. Setiap perkembangan yang telah memenuhi ketentuan untuk disampaikan kepada publik akan kami informasikan secara terbuka melalui keterangan resmi. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Sebagai informasi, dalam operasi ini, Barreskrim Polri mengamankan total 8 orang anggota. Tuh, 8 tuh. 7 orang merupakan personil dari Polres Tangerang Selatan. Sementara 1 orang lainnya merupakan anggota dari Polda Aceh. Gila ini. Antar Polda ini. Hingga saat ini sebanyak 6 anggota Polres Tangerang Selatan telah diserahkan ke Subdit Paminal untuk menjalani proses pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik. Sementara itu 2 orang lainnya akan diperiksa secara pidana mati. Parah ini teman-teman. Parah. Saya ingin pendapat dari Scarlett, bagaimana dengan berita ini, Scarlett? Berita yang sangat mengejutkan. Sebab itu saya cakap hukuman yang sesuai adalah hukuman gantung sampai mati untuk dijadikan efek jera. Ya. Sebab polisi oknum polisi yang melakukan narkoba nih, so tidak baik untuk masyarakat. Iya, bukan masalah tidak baik, masalahnya begini ya Scarlett, mereka diberi wewenang untuk memberantas, ya kan? Iya. Tetapi justru dia menyalahgunakan kewenangan itu untuk, ya kan ini, malah Iya, terlibat, betul. Itu malah betul itu. terlibat dalam proses peredaran. Menurut Anda gimana? Iya kan? Ya. Malah mereka terlibat dalam peredarannya. Ini sadis. Kenapa? Memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, ya nggak? Betul, sebab itulah saya cakap hukuman yang sesuai hukuman gantung sampai mati. Iya. Seharusnya bisa kalau untuk mengurangi peredaran narkoba di Indonesia itu bisa. Sepanjang mereka yang memiliki wewenang menjalankan amanah itu dengan benar. Dengan benar, artinya jangan memanfaatkan kewenangan itu, begitu ya? Ya, saya setuju yang itu. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di bawah? Apakah setuju ini kalau polisi seperti ini dipecat? Teman-teman, ini ada 260 sekian ini. Gimana teman-teman? Ya, kalau ada seperti ini dipecat, setuju? Meskipun dipecat, masih ada yang lain lagi. Ini yang repot ini teman-teman ya. Terlalu banyak oknum, jadi bingung nih kita ini. Ya enggak? Siapa namanya? Scarlett. Ya. Kalau pecat itu tidaklah, tapi hukuman yang maksimal, hukuman gantung sampai mati. And then orang akan takut. Ini begini ya. Ini saya sepakat saja, Tapi ini begini. Betapa malunya satu, kalau dia punya istri pasti istrinya malu, kalau dia punya anak anaknya pasti malu, kalau dia punya mertua mertuanya pasti malu, kalau masih punya orang tuanya pasti malu, ya nggak? Bagaimana Scarlett? Iya, itu pasti malu. Kalau mereka mempunyai rasa malu. Enggak, yang malu tuh orang-orang tuanya. Iya. Bang Ai. Ini parah ini menurut saya. Karena saya jujur saja ya.
meskipun saya tahu ada penugasan-penugasan ini dan bahkan saya pernah menduduki jabatan seperti yang mereka duduki, tapi tidak pernah itu melakukan hal-hal semacam ini. Ya, saya jangan kira saya tidak pernah. Saya pernah, kalau nggak salah itu berapa bulan itu ya, 8 bulan kalau nggak salah. Saya duduki itu, tapi nggak ada kok begini-begini ini. Ini parah ini, parah. Kalau Scarlett, misalnya ada seseorang, orang tuanya pasti menjerit ini, teriak-teriak ini. Ternyata anakku seperti ini, ternyata menantuku seperti ini. Kalau ayahnya, ternyata ayahku seperti ini, kan memalukan ini. Dampaknya luas ini. Bagaimana menurut Anda, Scarlett? Iya, saya setuju juga yang gitu. Tapi ada juga yang melindungi. Itu yang masalah juga. Jadi uh, apa nih mereka menutupi. So speechless. Iya, itu menutupi karena ada sesuatu, ada kepentingan. Ya, menurut saya begitu. Ada kepentingan, mungkin bagi-bagi rezeki, kemungkinan begitu. Iya, itu betul. Sebab tuh saya cakap um, malu itu pasti malu. Tapi kalau yang ada untuk yang bahagian-bahagian di situ tuh lain cerita lagi. Jadi kena bagi tindakan yang lebih keras. Tindakan macam saya cakap hukuman mati. Itu saja. Untuk mengurangkan. Iya. Ya, untuk memberi contoh kepada yang lain agar jera begitu ya maksudnya. Iya. Iya, Sebab iya. kalau kita bagi pecat lepas dorang akan lagi membiak. Kalau dipecat kan dia tidak punya wewenang itu. Ya kan? Dia tidak punya wewenang tapi dia akan menghasut untuk orang lain. Hmm. Kalau di penjara seumur hidup kan tidak bisa dia menghasut. Apa yang akan dihasut? Iya, kalau penjara seumur hidup itu oke juga. Tapi kan Marquez. Indonesia susah. Gimana? Ya, sebentar dulu, sebentar dulu. Kamu kan bukan orang Indonesia, jadi jangan berpendapat tentang Indonesia ya. Sedangkan Maaf. nanti saya akan kasih tahu ya, ada pilot Malaysia masuk Indonesia itu bawa narkocoy loh. Iya, itu saya baru dengar. Makanya saya kasih dengar. Terima kasih Mm-mm. Marquez, silakan naik Marquez kalau memang mau naik Marquez. Tinggal minta aja Marquez naik. Ini Marquez dari Spanyol ya. Lagi Ayo Mak. pembalap MotoGP ya, Mister. Iya itu. Bagaimana menurut Bang Ai ini berita nih di kepala saya nih Bang Ai? Ya, kalau saya, Mister, mungkin sedikit agak keras, Mister, ya. Karena ini penegak hukum ini kan orang yang harusnya terdepan di garda hukum Indonesia ya, yang paling tahu hukum dan kemudian diberikan wewenang untuk menegakkan hukum. Kalau Hmm. dia memberikan contoh pelanggaran hukum, ya ini problematik yang harusnya dia punya wewenang menegakkan hukum kok malah melanggar hukum dan jadi Hmm. pentolan pelanggar hukum, kira-kira itu lebih parah lagi kan. Iya. Nah, kalau Iya. itu ya hukumannya tidak hanya sekedar dipecat, besar, termasuk dengan hukuman maksimal yang kita punya di pidana apa, yaitu yang harus diterapkan. Kalau tidak, mereka bisa mengendalikan, besar. Jadi Iya. saya nggak percaya dengan teori strukturalis ya. Ya, misalkan tadi di dalam penjara tidak bisa mengendalikan. Nyatanya di dunia, tidak hanya di Indonesia, di banyak penjuru dunia ini bisa mengendalikan bisnis besar dari dalam penjara itu sudah rahasia umum ya. Ya, misalkan kasus yang terbesar itu yang di tahun 70-an itu kan Kingston kan. Hmm. Itu akhirnya difilmkan dan kita juga terjadi di Indonesia, kita sering dengar bisnis narkoba dikendalikan dari dalam penjara, dari Cipinang dan sebagainya. Nah, itu bukan hal yang lumrah. Jadi mengisolasi gerak-gerik seseorang tidak membuat dia kehilangan kontrol, misal. Ya Iya. kalau mau ya yang bisa dilakukan misalkan ya sebelum di penjara ya asetnya dibekukan, diambil semua gitu kan. Sehingga dia lemah secara finansial dan juga lemah secara gerak-gerik. Itu mungkin itu juga tidak menjamin ya, karena dia bisa menyimpan di tempat lain yang tidak terdeteksi oleh negara gitu loh. Kadang-kadang orang-orang seperti ini kan udah pinter nyimpen ya. Sama Hmm. seperti itu tuh yang jaksa jam Jampitsus tuh kan.
Itu Ya. disertasinya kan tentang cara bagaimana menyembunyikan harta korupsi supaya tidak diendus oleh pemerintah. Itu kan disertasinya dia, Mister. Oh ya? Iya, Mister. Wow, malah dilakukan ya? Malah dilakukan, dia mencoba menguji disertasinya dia sendiri, Mister. Wah, kenapa nggak bilang-bilang sama saya? Salah itu saya kalau memang memang dia mau bertanya sama saya, mungkin saya ajarin. Iya, Kenapa saya ajarin itu begini? problematiknya di situ, Mister. Ya, saya ajarin begini, minimal kamu bagilah dengan saya biar nggak ketahuan gitu kan. Oke, kita sapa dulu ya dari Spanyol soalnya nih. Mark Cues, silakan. Selamat malam. Selamat malam, Mr. G. Saya perempuan, ibu-ibu, Pak. Loh, saya kan dari baca nama, jadi saya silakan, silakan, Siap, silakan Bu. siap, siap, Pak. Ya, silakan Bu. Oh, terima kasih. Saya tertarik tadi, pembahasan Mr. G ya. Hmm. Iya, benar yang Bapak bilang, saya setuju. Yang disampaikan Ibu Scarlett dan Aishi Midu juga, saya setuju ya. Tapi saya lebih agak ke apa ya? Ini menurut saya ya, Mr. G. Ini masalahnya sangat kompleks, Pak. Ya, Sangat kompleks karena begini. Di sisi lain ya, termasuk benar yang Bapak bilang tadi. Zaman dulu pejabat atau siapapun yang berwenang itu sangat takut melakukan hal-hal yang kejahatan itu, Pak. Tetapi sekarang ada fenomena mungkin sekitar 20 tahun terakhir ya saya lihat ya. Ada fenomena di mana tuntutan ini tidak semua ya, Pak ya. Terkadang itu bisa datang dari istri atau keluarga, Pak. Bisa datang. Karena saya lama mengamati ini. Saya lama mengamati. Terkadang seperti yang Bapak bilang tadi, malu ibunya, orang tuanya, malu istrinya, malu anaknya. Pendapat kita benar seperti itu, Pak. Tetapi hampir 60%, Pak, ini akibat ada efek dari gaya hidup hedon istri dan anak-anak. Sangat pengaruh, Pak. Pengaruh sekali. Termasuk tuntutan keluarga yang notabene tidak terlalu dituntut, tetapi gaya hidup hedon sehingga anak ingin berbakti dengan cara tanda kutip gitu. Ini saya buat survei saya sendiri ya. Jadi ini kompleks masalahnya, Mr. G menurut saya. Jadi sehingga mental bukan hanya mental si oknum yang rusak, Pak. Seputaran dia pun sudah rusak gitu. Karena gini, Pak, saya pernah uji. Ada yang baik, banyak yang baik, Pak. Tetapi itu mengapa dia bisa baik dan sedikit idealis? Karena didukung oleh keluarga. Didukung keidealisannya, didukung oleh istri dan anak-anak dan orang tuanya, Pak. Itu didukung. Bisa kira-kira Mr. G paham maksud saya kan? Ketika dia dapat istri atau orang tua yang idealis, yang tetap di koridor itu, yang takut akan segala macam itu. Jadi si suami akan lebih takut untuk terlalu luas, terlalu bablas untuk menghalalkan segala cara itu, Mr. G. Jadi kompleks masalahnya. Temuan saya kompleks masalahnya. Nah, kalau zaman dulu, Mr. G ya, ada perbedaan soal, mohon maaf. Kalau zaman dulu kan kita mungkin seumuran lah, mungkin Bapak lebih tua dikit dari saya ya. Kalau zaman dulu, Pak, ketika seorang prajurit itu mau menikah, istrinya kan sangat ketat, Pak El. Calon istrinya itu, dia tidak akan bisa menikah sebelum komandan menginterview dulu. Menganalisa dulu, apakah Anda siap untuk istri kedua? Istri pertama adalah tugas, apakah Anda siap untuk hidup susah? Apakah Anda siap? Itu ada loh, Pak. 20 tahun terakhir ini kan sudah nggak ada, Pak. Jadi sangat pengaruh, didukung banyak faktor yang mendukung sehingga seperti itu, Mr. G ya. Termasuk di dalam keluarga gaya hidup hedon itu sangat mempengaruhi. Ya, tadi sudah ada yang lain, temuan lain.
eh, temuan lainnya semakin banyak cara mereka. Itu benar yang disampaikan Bang Ai tadi. Mereka akan berpikir karena sekarang kan semua sudah tersistem Pak ya. Sudah ada OJK, sudah ada Ombudsman, bahkan link perbankan juga sudah deket-deket, sudah wanti-wanti, sudah tahu dana uang kita masuk berapa, itu kan sudah langsung dicurigai Pak. Jadi itu cara itu mereka buat banker, mereka buat ini. Nah kalau mereka bagi ke Bapak dan ke saya, belum tentu saya bisa diam Pak Hmm. Saya akan bisa bunyi kan, bisa buka mulut kan. Hmm. Bahkan saya bisa akan jadi musuh dia gitu. Jadi dengan begitu mereka sedang malah mereka mengasah otak bagaimana harta ini saya timbun dengan cara apapun supaya tidak terdetek oleh pajak, oleh OJK, oleh bagaimana. Itu. Oke, sampai di sana dulu. Nanti kita kembangkan Mr. G. Silakan. Terima kasih. Oke, oke, oke. Saya sangat memahami ya apa yang Ibu sampaikan ya. Memang benar ya, ada pengaruh daripada keluarga. Tetapi itu besar memang pengaruhnya. Apalagi kalau pengaruh ke gaya hidup itu masalah. Nah, sepertinya mereka ini para polisi oknum polisi yang terlibat kasus seperti ini. Sepertinya secara mental dia belum kuat. Karena apa? Apapun itu, mau ujian dari istrinya, mau ujian dari keluarganya, kalau secara mental dia kuat, dia tidak akan menggadaikan kewenangannya. Itu satu ya, mental. Kemudian yang kedua adalah, menurut saya ya, itu paling penting yaitu iman. Ketika imannya tidak terjaga, maka inilah dampaknya. Saya, bukan berarti saya bersih ya, saya mengatakan saya pernah berada di posisi pimpinan seperti ini. Tapi saya bisa kok menjaga, nggak boleh. Jangan justru menciptakan, itu masalahnya. Karena ingat ya teman-teman semua di seluruh Indonesia, ini ada jabatan baru, ya mungkin beberapa tahun yang lalu lah, mungkin 8-10 tahun yang lalu. Di semua kabupaten ada yang namanya Kasat Narkoba. Saya tidak tahu bagaimana cara kerja mereka di kabupaten-kabupaten kecil itu justru ada terus itu. Dan paket aja itu sama semua. Siapa yang menciptakan itu? Nggak ada yang ditangkap tuh 1 ton langsung selesai itu. Ini munculnya itu 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Yang ditangkap itu ya 0,5 itu. Dan semua itu masuk penjara. Tapi kalau yang ditangkap 0,5 masih ada sekian kilo yang di luar beredar, kan percuma. Saya selalu mengatakan antara kualitas dan kuantitas. Oke, ini benar ya teman-temanku. Menimbulkan rasa malu yang sangat mendalam ketika seseorang, ini kan anak manusia, ketika anak manusia ini menjadi pejabat, menjadi seorang yang memiliki kewenangan, orang tuanya akan bangga kan? Bangga, yes, jadi komandan. Yes, jadi komandan. Anaknya bangga. Anaknya juga bangga, istrinya juga bangga. Bapakku jadi komandan. Istrinya bangga, suamiku jadi komandan. Ketika punya masalah seperti ini, mereka semua malu. Malu. Jadi kalau tadi Ibu mengatakan bahwa gaya hedon, kemudian ada tuntutan keluarga. Sebenarnya keluarga yang mana yang menuntut bahwa suaminya itu menyalahgunakan wewenang? Menyalahgunakan wewenang hanya semata-mata untuk kehidupan istrinya yang hedon. Menyalahgunakan wewenang hanya untuk semata-mata tuntutan dari orang tua. Saya yakin orang tua manapun tidak akan senang kalau anaknya menyalahgunakan wewenang itu. Contoh ya, saya sebagai orang tua pastilah saya nasihati anak-anak saya.
Hal-hal semacam ini jangan. Hal-hal semacam ini jangan. Saya kira selain itu semua juga ada pengaruh daripada lingkungan. Lingkungan juga sangat berpengaruh. Lingkungan pergaulan juga sangat berpengaruh. Jangan-jangan istrinya nggak tahu kalau suaminya itu pemakai. Jangan-jangan istrinya nggak tahu karena istrinya berpikir positif. Tiap tengah malam sujud, tengah malam berdoa agar suaminya menjalankan tugas dengan baik. Nggak pulang ke rumah. Tahu-tahu malah terlibat seperti ini. Ini contoh. Jadi memang banyak faktor hal ini. Tapi yang satu hal, saya punya pesan kepada mereka-mereka itu. Mereka-mereka yang menduduki jabatan-jabatan seperti ini. Siapapun Anda, pesan ini penting buat kita semua. Yang pertama, seseorang yang sudah terjun di dunia itu harus memiliki satu, komitmen. Komitmen itu harus betul-betul dijaga. Jangan pernah goyah komitmen ini. Yang kedua, konsisten. Konsisten, menjaga komitmen ini agar tetap konsisten. Yang ketiga adalah konsekuen. Inilah yang harus tetap kita jaga, kita junjung tinggi. Itu ya dari saya ini. Begitu, bagaimana menurut Marquez, Bu Oke, Mark? siap Mr. J. Jadi begini Pak, makanya tadi kan saya awali dengan menurut saya ini kompleks ya, kompleks. Masalahnya kompleks. Yang jelas semua masalah mental Pak, mindset ya. Tapi kompleks. Jadi artinya begini, saya kalau apa yang kita lihat itu berarti kan sudah kita tahu, apa yang ada di media kita tahu Pak. Tetapi saya mencoba dari sisi yang mungkin tidak dilihat umum, itu yang tadi saya bahas Pak ya. Artinya begini, ketika saya seorang istri, saya tahu toh berapa pendapatan suami saya. Saya tahu kan gaji suami saya Pak. Nah ketika suami saya bawa uang besar, kenapa saya nggak kaget gitu loh. Saya mencoba dari sisi lain dulu Pak, Mr. J, itu maksud saya tadi. Jelas mental. Si orang itu yang, si pejabat ini jelas mentalnya sudah rusak kan. Tetapi apakah di rumah itu benar-benar didukung dengan supaya benar gitu loh Pak. Itu yang saya maksud. Karena kita termasuk lingkungan juga. Saya mengikuti waktu itu sidangnya itu terus-menerus yang di Sumatera Barat Pak, Mr. J. Yang waktu itu Kapolda dan Kapolresnya yang disuruh BB diambil 5 kilo itu kan. Saya ikuti sidangnya. Nah, itu kan salah satu, itu pengaruh. Nah, itu termasuk pengaruh. Akhirnya kan seorang pimpinan merusak anak buahnya dengan perintah itu. Tetapi kemudian setelah tertangkap, dia cuci tangan loh Pak. Nah, kasihan kan? Kasihan ini anak buah. Nah, jadi adat yang tersembunyi sebetulnya yang ya kita tahulah ya. Kita tahulah. Okay. Nah, sekarang pertanyaan kita Mr. J. Saya pernah bilang, mohon maaf. Seorang malaikat pun, ini istilah ya Pak ya, mohon maaf ya, bukan meremehkan malaikat ya. Ketika masuk di ranah itu, ketika pimpinan-pimpinan pejabat-pejabat mentalnya nggak benar, maka saya akan menjadi alat. Ketika saya tidak siap untuk itu, yang mental tadi Pak, sehingga saya masuk ke ranah yang sudah rusak Pak Mr. J. Saya harus patuh, saya harus tunduk, senioritas, loyalitas, ini dia. Kalau tidak ngikutin, dibilang tidak loyal. Tidak loyal, mutasi ke sana, ke laut sana, kemana lah gitu. Benar. Yeah. Jadi kompleks sekali itu Mr. J, menurut saya ya kompleks. Bahkan karena ada yang bisa kita tidak lihat gitu. Ada sisi yang kita tidak bisa lihat, yang kita awam ini tidak bisa melihatnya gitu. Oke. Terima kasih dulu Bu ya. Ini ada di bawah nih, saya baca dulu, ada dari Mr. Lim. Bandar-bandar narkoba itu bukan mereka tidak tahu
bahkan sengaja diangon dulu biar kaya. Oh, habis itu dipungutin gitu ya. Oke, sabar dulu ya, sabar dulu. Ini ada Bang Ai. Bang Ai, pendapatnya Bu Mark bagaimana? Mungkin ada tambahan Bang Ai. Kalau masalah dorongan motivasi memang bisa dari mana aja, Mister. Bisa Ya. keluarga, bisa lingkungan, bisa teman, bisa juga dari dirinya sendiri gitu. Hmm, Karena mungkin iya. ingin sesuatu atau mungkin bisa juga karena balas dendam karena pernah miskin gitu kan, bisa juga itu. Banyak Hmm, faktornya, tapi terlepas dari itu semua, saya tetap berprinsip bahwa mereka ini adalah aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh negara untuk menegakkan hukum di Indonesia, sehingga masyarakat juga taat hukum. Kalau penegak hukumnya saja menjadi garda terdepan pelanggaran hukum, bagaimana rakyatnya nanti, Mister? hmm, Gitu kan, jadi nanti amburadul nih, gitu kan? hmm, Nah, ini yang apa istilahnya kegundahan ya, kegundahan masyarakat yang yang akhirnya perlu diadres ya sama pemimpin-pemimpin kita ya, hmm, bahwa polisi kalau yang saya khawatirkan ujung-ujungnya begini, Mister. Kalau masyarakat tidak percaya sama aparat penegak hukum, mereka akan masyarakat akan menegakkan hukumnya sendiri. Nggak akan kuat, hmm, Mister. Mau tentara semuanya terjun senjata ngelawan rakyat nih, nggak akan selesai, Mister. Habis hmm, semua tentara, polisi itu habis dengan rakyat. Percaya hmm, sama saya. Jumlahnya jauh lebih banyak masalahnya. hmm, Nggak akan takut mereka dengan peluru. hmm. Gitu, Mister. Oke, oke. Ini sangat miris ya teman-teman ya, sangat miris. Ini di depan mata. Tadi Ibu Bu Mars sudah menyampaikan ada yang Kapolda, ya kan ada bintang 2 beberapa waktu yang lalu ada Kapolresta, ya kan di apa namanya ya banyak ya di beberapa tempat begitu banyak. Nah sementara apa sih yang menjadi kan gitu kan kita bukan lagi ini kan Indonesia ini kalau pernah Anda dengar pernah loh menuliskan diri sebagai darurat narkocoy. Tapi bagaimana dengan internalnya sendiri? Sementara peredaran itu terus ada. Apakah Indonesia ini menjadi ladang? Ladang bagi para pengedar-pengedar ini. Ini semakin ya, semakin parah lah menurut pendapat saya. Apalagi ini sudah jelas-jelas di depan mata saya ini ya teman-teman. Saya bacakan ini. 8 polisi terjerat kasus narkocoy. Polri tegaskan tidak ada imunitas. Saya mengatakan Polri secara institusi itu tegas teman-teman. Tapi oknum-oknum inilah yang menjadi persoalan. Kalau Polri mau diam-diam saja ini nggak perlu disuarakan, nggak perlu dimediakan. Karena Polri ingin pengawasan masyarakat tetap konsisten, makanya Polri menyampaikan ini loh anakku sendiri gitu loh. Ya, ini saya meminta pendapat dari Nita Rumambi. Halo Nita, selamat malam Nita. Selamat malam, Mister. Iya, bagaimana dengan ini? Malam semua. Bu Scarlett. Loh kok kamu pelan sekali kenapa? Iya, nggak apa-apa. Jauh. Jauh, Mister. Oh, jauh. Ya. Bagaimana pendapat Anda dengan judul berita ini? Ya, miris ya untuk beberapa penegak hukum yang terjerat. Tapi Hmm. balik lagi ya, Mister. Kalau Hmm. kita mau lihat eh, apa perkembangan satu institusi, kan nggak mungkin baru sekarang, dari dulu. Dan ada awalnya. Ada Hmm. awalnya, ada akarnya, ada sumbernya. Selama kita membenahinya dari tengah sampai kemanapun, nggak akan selesai. Ah. Hanya ya kalau istilahnya kita hanya menjudge, tidak mengerti lagi untuk eh, ibaratnya kayak apa sih satu satu kumpulan benang untuk mengurutnya itu pasti harus bisa sebenarnya Hmm. gitu. Saya hanya ingin ini aja ya apa kasih satu pendapat
Ketika dulu anak saya mau diterima di satu akpol, anak-anak saya atlet bulu tangkis, mereka mau diterima di akpol, papahnya tidak mengizinkan. Hmm. Enggak lah, ribet katanya. Saya di Semarang 12 tahun, Mister. Oh ya, di Iya, mana? saya tinggal di apa? Ngalian. Ngalian, Ngalian daerah tinggi ya. Iya, saya di situ 12 tahun. Nah, Kita hidup di situ. Suami saya nggak ada, saya kembali ke Jakarta gitu. Begitu oh, anak-anak saya mau diterima karena mereka atlet dan memenangkan kejuaraan, bapaknya bilang wah ribet. Karena papanya sendiri oh, kan, bapaknya justru nggak mau ya. iya nggak mau. Gitu tahu kehidupan situ dan berperkaranya, maaf bukan intel juga ya suamiku, tapi yang membahas ini dari bertahun-tahun dari sebelum menikah dan nggak kelar-kelar. Betul, tidak selesai-selesai. Iya, 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 Jadi iya. kalau saya boleh bilang, saya punya 3 anak, satu terjerat narkoba. Dan itu Oh, pemulihannya tidak hanya 1 tahun, karena saya juga pelayanan sosial di Semarang tuh ada tuh namanya Hope House of Peace yang hmm, membawahi semua anak-anak yang kena narkoba. Dan iya, iya, pemulihannya iya. 1 tahun, kena sekali pemulihannya 4 tahun, kena 2 kali pemulihan 8 tahun. Itu Wah, hanya anak muda, iya, jadi iya. pemulihannya 2 kali lipat dan itu tidak bisa dibiarkan, harus man to man. Oh, Apalagi ini seorang hukum, apakah tidak ditilik dari psikolog mereka ketika mau masuk gitu loh. iya, 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 iya. Itu. Jadi kalau mau dulu kayak Bang Ay bilang harus ada institusi yang benar-benar bisa melihat secara psikolog gitu loh. Ini orang punya Iya, capable nggak sih, punya kemampuan nggak sih untuk memegang satu 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 kekuatan hukum di mana dia tidak ini loh, tidak tergeming oleh apapun. Makanya kalau dibilang iya. karena istri, karena suami, atau karena tuntutan orang tua atau tuntutan anak, sebenarnya enggak sih, dari pribadi masing-masing aja. Dan kita Hmm, nggak bisa lari dari kekuatan masing-masing orang pribadi hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya. Seberapa besar mereka mengerti yang baik mana, yang benar mana, dan tanggung jawab apa yang sebenarnya hmm. harus diberikan ketika mereka memegang satu satu kekuatan di institusi apapun itu bentuknya, tapi bisa dipertanggungjawabkan dan amanah. Itu aja sih, Mister. Ya, oke, terima kasih ya. Ini berarti udah punya pengalaman ya, pribadi ya, punya pengalaman Betul, pribadi. betul, betul. Dan Ya, anak saya alhamdulillah pulih ya. Pulih iya. dengan Itu yang pendampingan kita orang ingin. tua. Iya, 8 tahun, Mister. Wow, itu berarti 8 perhatian tahun. yang luar biasa terhadap anak kan? Iya, dan itu nggak bisa dibilang menyadari bahwa ketika itu saya berproses, pihak pihak mereka untuk memulihkan itu, mereka bilang nggak bisa hanya setahun 2 tahun, 12 tahun saya mendampingi Hmm. sampai sekarang. eh, itu bisa kembali lagi, misalnya tergantung komunitasnya Hmm. dia. Ya, ya, ya. Apalagi ini punya Ya, di institusi ya, punya ya. tekanan, punya tuntutan. Kalau dia tidak bisa benar-benar untuk berpegang bahwa melakukan yang baik, buyar itu semua, Mister. Ya, saya ingin tanya kepada Ibu karena itu pengalaman pribadi itu. Itu kan anak ya, otomatis masih muda ya, pergaulan. Saya mau tanya, apakah karena lingkungan atau kan orang tuanya tidak? Berarti kan dia Betul. lingkungan kan? Kan kalau di dalam tidak, kemudian dia keluar berarti lingkungan atau ada pemaksaan atau apa kan begitu kan dari segi apa menurut pendapat Anda? Betul. Sebenarnya kalau saya setelah konseling sama eh, satu badan pemulihan gitu ya, kalau waktu itu di Semarang, Psikolog, hmm? dengan psikolog bukan? Bukan. Jadi Hmm, kalau kalau di Semarang ada salah satu namanya House of Peace. Jadi itu iya, 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 semua iya. orang-orang yang terlibat ya di situ. Iya, iya, Nah, iya. ketika di situ yang ditanya oleh mereka bukan lingkungan. Anak itu ditanya apa yang membuat kamu sampai hari ini merasa sakit hati. Hmm, Jadi kesakitan anak itu akhirnya larinya ke menenangkan diri sendiri. hmm, Itu dan kalau saya boleh dibilang saya tuh melayani ke beberapa penjara soalnya, Mister. hmm, Untuk yang urusan narkoba apa semua pelayanan sosial ya, saya ke beberapa hmm, penjara sampai Lampung sampai mana. Dan hmm. semua kadang-kadang setelah ditanya
bukan karena kalau hanya pergaulan itu penguatan ya, tapi awalnya tuh dari rumah sebenarnya. Oh, dari rumah ya. Rumah. Dari rumah, Hmm. kesakitan anak di rumah yang tidak bisa punya kekuatan untuk melawan orang tua dilampiaskan di luar. Dengan istilahnya kita tuh, gue ngapain aja lah pokoknya di luar. Yang penting bapak gue ngeliat gue, ibu gue ngeliat gue, gitu. Tapi itu kadang-kadang sudah Hmm. terlambat dan pemulihannya lama, Mas. Lama, Oh, lama, Mister, lama oh, banget. ya, ya, ya. Akibat. Kalau kalau lingkungan atau hanya apa itu sih sebenarnya hanya hanya kelanjutan dari apa akarnya dia. Hmm. Seperti Nah, itu. Makanya aku suka bingung nih ketika kan orang udah mau dia apa mungkin jadi polisi ya. Apakah tidak ada penalaran secara psikolog gitu loh? Ini orang punya hmm, kemampuan capable nggak sih ini untuk megang hmm. satu tampuk gitu loh, tampuk eh, apa kekuatan untuk menduduki jabatan ini gitu. Ya, oke. Oke, tadi saya sudah singgung mengenai mental dan iman ya. Tetapi saya ingin menggali lebih dalam terkait dengan pribadi. Terkadang begini, persoalan persoalan orang itu memakai itu faktornya tuh banyak macam. Ada yang saya katakan tadi, ada yang dari keluarga, ada yang dari lingkungan, gitu kan. Tetapi pada dasarnya, kalau dikatakan keluarga, rumah itu tidak mungkin orang tuanya menganjurkan silakan nak pakai, itu kan nggak mungkin. Kemudian kalau dia sudah keluar dari rumah, artinya apa? Pengaruh dari lingkungan. Meskipun dasarnya itu dari diri sendiri, tapi kalau lingkungan menghendaki itu, lingkungan mendukung, pasti lingkungan. Kemudian yang berikutnya, ini yang jadi masalah ini ya. Teman-teman semua jadi masalah ini. Tidak ada satupun kasus terkait dengan narkocoy ini yang orang itu karena laporan. Nggak ada. Itu yang jadi masalah. Karena dilaporkan itu nggak ada. Yang ada itu ditemukan, tertangkap tangan, itu diintai sendiri dan sebagainya. Makanya dari situ ada rahasia besar di situ. Kenapa ya? Tidak ada orang yang mengatakan, Pak, saya lapor Pak, anak saya tuh di sana gini. Pak, saya lapor Pak, itu tetangga saya begini. Pak, saya lapor Pak, itu ada orang saya curigai begini. Nggak ada. Ya, yang ada itu bagaimana mereka-mereka itu menyelidiki sendiri, akhirnya dapat sendiri. Bahkan mungkin teman-teman juga tahu kalau nggak dapat pun bagaimana caranya supaya ada. Parah nggak tuh? Oke. Target. Target. Iya, karena ditarget. Nah, itu masalahnya. Saya ada solusi sebenarnya, ada solusi. Solusi terbaik adalah, udahlah, percayakan sama badan independen. Kalau begini-begini ini udah masalah ini, karena bertahun-tahun ya begini ini. Ada yang bagaimana cara menjebak, ada yang bagaimana cara, kadang-kadang itu seolah-olah diberi, tapi pada akhirnya ya ditangkap, ada. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau sudah cara-cara begini. Izin Mister Ji. Boleh, Kalau boleh. saya sebutnya jadi ATM berjalan Mister Ji. Ya, ya, ya. Lanjut. Kalau saya sebutnya dijadiin ATM berjalan. Jadi targetnya nanti pengguna. Bosnya kan ATM berjalan Mister Ji. Ya, 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 ya. Iya. Saya juga punya riwayat ini. Nah, aku punya cerita kalau yang kasus-kasus begini. Nah, bagaimana menurut Scarlett? Scarlett biar ngomong dia. Kalau dia tidak diajak ngomong, dia terus turun. Habis turun tuh pindah ke Komal sana, Komal sana, Komal sana, Komal sana. Ayo Scarlett. Ya, Ya Mr. Z. saya sudah pantau, jangan ketawa ya. Ada lagi nanti ada di sana, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Silakan, silakan, silakan. Ya, macam macam yang saya cakapkan, tadi Mr. Z singgung pasal pilot daripada Malaysia. Hmm. Orang Malaysia itu saya rasa dorang berani untuk berbisnes narkoba dekat Indonesia sebab hukum Indonesia itu tidak sekeras Malaysia. Hmm. So
Kalau dibiarkan, tidak dibentras, akan jadi macam beginilah. Oke, bagus nih. Ada kata-kata bagus nih di sini saya bisa ambil nih. Oke, saya ada bagus nih. Coba Bang Ai nih, Bang Ai. Coba ini dari kata-katanya Scarlett ini saya bisa mengambil kesimpulan. Hukumnya yang lembek, aparatnya yang korup, atau hukumannya yang terlalu ringan. Silakan. Di Indonesia semuanya, Mister. Masuk kategori. Apalagi bisa dinegosiasi itu. Aduh, lebih parah lagi. Ya, akhirnya tiga hal dulu. Tiga hal dulu ini ya. Ini ya teman-teman semua simak ya. Teman-teman boleh berpendapat, boleh naik ya. Ini saya kasih tahu nih. Hukumnya itu aturannya yang kurang tegas atau aparat penegak hukumnya yang SDM-nya yang tidak waras atau hukumannya. Ayo coba satu-satu dulu. Kalau hukumnya saya kira bagus. Hukumnya loh ya. Apabila melakukan ini wong 0,5 aja 5 tahun lebih, tegas itu. 0,5 itu bisa 5 tahun lebih di dalam. Padahal cuman 0,5. Berarti hukumnya bagus dong. Ya kan? Nah, ada juga yang 0,5 yang sama tapi dia dijadikan sebagai udah kamu ini ya peringatan ya. Kayak ada juga begitu. Atau bahkan dikatakan udahlah selesaiin aja misalnya. Nah, itu berarti ini hukumnya aparat penegak hukumnya atau hukumannya, Abang Ai. Ya, dalam hal ini kalau hukumnya kan sudah ada ya. Ya, Hukumnya baik atau enggak itu kan nanti tinggal masalah evaluasi. Tapi yang paling real di lapangan, Mister, dalam hal mengeksekusi hukuman ini, dalam penegakan hukumnya yang selalu banyak masalah. ya, Yang yang apa namanya kadang-kadang ya istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah itu juga sering terjadi. Misalkan drama yang kita lihat ya, saya tadi bilang kok katanya adalah kadang-kadang bisa dinego gitu kan. ya. Ini real di muka kita tentang narkoba ini. Misalkan artis ternama kena narkoba, hukumannya apa coba? Enak mereka hukumannya. Tapi kita ingat ada PNS miskin, istrinya yang sakit keras, kemudian dia menanam ganja untuk istrinya berobat karena sudah tidak ada obat lain lagi yang bisa membuat istrinya tenang. Ya, satu-satunya adalah ganja ketika itu. Dia menemukan istrinya dan itu bisa prolong life istrinya. Akibatnya apa? Suaminya ditahan di penjara, istrinya meninggal gak ada yang ngobatin. Hilanglah nyawa di situ. Iya, Akibat iya. negara atau aparat hukum melakukan tidak semena-mena gitu kan. Ya. Di penjaranya tidak tanggung-tanggung bertahun-tahun. Kalau nggak salah angkanya sampai 7 tahun. Hmm. Nah, ini yang tidak menggunakan ini dia menggunakan dengan cara yang tidak tidak gegabah ya. Beda sama artis tuh yang senang-senang kemudian sering kali kita suka lihat ada public figure anaknya pejabat menggunakan narkoba, pakai mobil nubruk orang sampai meninggal, nggak dipenjara juga, cuman dapat rehabilitasi. Hmm. Kan ini keadilan yang dipertontonkan kayak kita ke publik ini jadi sangat miris, Mister. Ya, khususnya pada pejabat atau kepada aparat hukum ya. Ketika anak mereka, keluarga mereka, atau mereka sendiri yang terjerat hukum, mereka tidak diperlakukan sebagaimana rakyat diperlakukan hukum. Seperti Febri kemarin tuh kan, tidak pakai baju orange, tidak diborgol, padahal korupsinya berapa gitu kan. Ya. Ya ini kejengahan publik, jangan sampai nanti publik marah gitu loh. Akhirnya dysfunction, semua lembaga negara ini akan dysfunction ketika tiba waktunya, ketika rakyat marah betul-betul. Jangan sampai itu terjadi gitu. Itu Mister. Oke, teman-temanku. Ini saya mulai dari sini ya, teman-teman ya. Mulai dari sini. Artinya saya bisa menilai bahwa mereka saja menyalahgunakan wewenang gitu loh. Ya.
tidak menutup kemungkinan, kan begitu. Apa yang terjadi di mana coba yang Anda selama ini bicarakan mengenai kejanggalan? Hah? Di Indramayu tidak menutup kemungkinan ada kewenangan-kewenangan yang dipermainkan. Begitu. Makanya saya mengatakan kepada teman-teman, jangan pernah ya memainkan kewenangan itu. Karena ini kan jadinya begini nih, aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum melanggar hukum. Wah, ini repot ini. Kalau aparat penegak hukum menegakkan hukum melanggar hukum, wah parah ini. Ya kita tinggal tunggu saja, dan ini Polri itu bertekad bahwa institusi Polri ini akan transparan terkait hal begini. Saya kalau ditanya untuk Indonesia, saya punya cara. Saya kalau ditanya sama Presiden, sama Prabowo, saya punya cara untuk Indonesia loh ini. Bagaimana caranya agar peredaran narkoba ini tidak semasif sekarang ini. Saya punya cara. Tapi yang nanya saya harus Prabowo. Karena yang punya niat untuk memberantas itu harus dari Presiden. Tapi kalau hanya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang, kita kan lihat faktanya seperti ini. Nah, kalau Pak Prabowo ini bertanya kepada saya akan kasih tahu. Blak-blakan, sejatinya kuncinya itu ada di situ. Ya, kuncinya ada di situ. Kenapa? Karena kunci itu sekarang dibuka lebar-lebar. Makanya peredaran itu akan semakin banyak. Kalau peredaran semakin banyak, banyak orang yang akan ditangkap. Kalau banyak orang yang akan ditangkap atau banyak yang ditangkap, penuh tuh penjara. Pada akhirnya nanti akan membuat penjara-penjara baru. Makanya Indonesia bukan menegakkan aturan terkait dengan penegakan hukum, memberantas, mencegah, bukan. Tapi Indonesia gemar memenjarakan rakyatnya. Bagaimana menurut Marx? Ayo, silakan. Mark Marquez. Ya, siap, Mr. G. Oke, setuju, Mr. G. Saya juga, oke, bagus. Itu ide yang bagus menurut saya. Mari kita, seperti Mr. G tadi, dia punya cara, mungkin bisa diberikan wacananya, caranya ke Presiden ya, untuk pertimbangan beliau dievaluasi. Jadi memang kita rakyat, kita masyarakat pemerhati yang peduli ya dengan bangsa ini, bahwa sudah sangat urgent sekali. Udah sampai ke desa-desa loh Mr. G. Anak-anak di desa juga sudah. Mengerikan loh. Iya, ini saya pantau Bu. Desa ini